Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah melepasmu dengan doa. Masya Allah ya, memang ini gak gampang nih, mendengar kata-kata ininya kita langsung merinding gitu loh. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang ikhtiar dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dalam mencari sang anak. Ini dia tayangannya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah ya. Pasti itulah yang perlu diketahui mungkin sama anak-anak dimanapun berada. Yang namanya orang tua itu pasti akan terus ikhtiar semaksimal mungkin dengan segala upaya kekuatannya atau mungkin dengan sisa tenaganya untuk mencari anaknya apabila anaknya hilang. Dan agak sulit memang untuk yang namanya mengikhlaskan anak itu pergi ya. Karena kita tidak melihat yang namanya jasadnya. Tapi ada pertanyaan ini Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya. Benarkah keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya yang telah wafat ini akan memudahkan sang anak ini dalam menemu Allah? Mungkin bisa dijelaskan, tafadhol Ustaz. Makasih banyak Mas Fadli, izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dua yang tidak akan mencium baunya sorga. Dengarkan baik-baik. Ada dua yang tidak akan mencium baunya sorga. Jangankan masuk sorga. Mencium pun dalam jarak 500 tahun perjalanan tidak akan mencium. Siapa itu? Yang pertama adalah anak yang durhaka sama orang tua dan belum dimaafkan. Yang kedua istri yang durhaka kepada suami dan belum dimaafkan hingga wafatnya. Dan sekali lagi saya pribadi juga mengacungkan luar biasa. Berapa hari ini kita selalu mikirin. Dan ternyata Allah berikan kemudahan berupa keikhlasan. Sekali lagi, kemudahan berupa keikhlasan. Makanya ketika orang tua mengikhlaskan anak. Ketahuilah, Emiril Khan ini adalah ahlu surga. Amin. Sudah syahid, kemudian mohon maaf, meninggal lebih dahulu daripada orang tua. Anak yang lebih dahulu meninggalkan orang tuanya, peluang masuk surganya besar. Kenapa? Pada saat orang tua berkata tidak ada lagi dosa anakku padaku, maka di saat itu Emiril Khan almarhum ini langsung senang, diikhlaskan, maka dimudahkan jalannya menuju jannahnya Allah. Maka dari itu, kenapa seperti ini? Karena doa orang tua itu dihijabah. Doa orang tua itu makbul. Doa orang tua itu membuka pintu surga buat anaknya. Maka dalam hal ini, kenapa? Kata-kata Mas Fadli tadi bagus. Keikhlasan yang disebut ini, mohon maaf, karena Allah mau melihat bagaimana keikhlasan kita ketika ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai. Mohon maaf, dari sinilah Allah mau meninggiat diri kita dalam 4 posisi. Apakah posisi marah, sabar, ridho, bersyukur. Maka 4 posisi ini, kita ini belum tentu wafatnya nanti bagaimana. Maka ketika meninggal keluarga kita, maka berkata Allah kepada malaikat maut. Malaikat maut, bagaimana perlakuan, apa reaksi keluarga yang ditinggal oleh keluarganya? Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka siapkanlah kemuliaan buat orang tuanya yang ditinggal mati anaknya. Diberikan kalung kehormatan kemuliaan. Maka dari sinilah kita dilarang untuk meratap. Karena dengan meratap berarti menyusahkan jenazah. Meratap, meraung-raung, sambil berucap, berteriak-teriak. Itu menyusahkan. Bahkan membuat jenazah orang meninggal itu susah, sulit. Maka dengan doa keikhlasan, maka itu pun memperlancar. Apalagi keikhlasan orang tua
serta keridhaan orang tua mengantarkan pintu surga, pintu kemuliaan itu memudahkan untuk jalannya almarhum. Mohon maaf, ajal kita tidak tahu, wafat kita bagaimana, kemudian rajiun bagaimana kita kembalinya. Dari sinilah perjalanan. Betul tadi kata Ustaz Sam, innamal a'malu bil khawatim, maka tergantung dari akhir hidupnya. 7 yang tergolong mati syahid, mati sakit, mati jatuh, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Itu tergolong mati syahid. Amin, amin ya rabbal Dan alamin. mati ketika dalam tugas. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah, memang berat banget hari ini kita membahas tentang tema ini ya. Tapi ini perlu kita pelajari ini, Masya Allah. Karena kita punya anak, Betul. punya orang kita cintai. Dan nanti mungkin juga yang menyaksikan ini yang masih muda nanti akan punya anak juga nantinya insya Allah gitu loh. Dan kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang contoh terbaik dari kita adalah Rasulullah SAW. Cuma ada pertanyaan dari para teman-teman jamaah yang ada di rumah juga ini ya. Ada pertanyaan, apa benar katanya bahwa Rasulullah ini pernah begitu sedih hingga mengeluarkan dan bahkan menangis ya air mata yang sangat banyak ketika anaknya wafat. Sehingga banyak para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Nah ini mohon izin penjelasannya Bunda Tuti, silakan tafadhol. Kak Fadli, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Hari ini memang berat temanya. Kenapa? Karena kita seluruh masyarakat Indonesia bahkan mungkin masyarakat dunia mengetahui tentang kabar yang diderita atau yang dialami oleh Ananda Emeril almarhum. Dalam kitab Al-Ghoyah wa Taqrib halaman 105 karya Imam Abu Syuja al-Asfahani adalah menjelaskan tentang wa yajuzul buka'u wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyiti min ghairi nauhin wala syaqi jaibin. Bahwa dan tidak apa-apa menangis atas mayat. Jadi ketika kita kehilangan seseorang, mungkin putra kita atau putri kita, kemudian kita menangisi mayat karena kesedihan. Tetapi tanpa menjerit-jerit dan tidak teriak-teriak, menangis biasa saja, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah menangis sampai berlebihan, sampai merobek-merobek baju pada saat itu mungkin. Ketika Rasulullah SAW memiliki putra yang bernama Ibrahim, bayi, Masya Allah lucu sekali. Tetapi ternyata sakit dan setelah sakit wafat. Bagaimana reaksi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau juga sebagai manusia memiliki rasa cinta dan kasih kepada putra tercinta, dan bagaimana saat wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, bersedih. Bagaimana tidak bersedih karena memang itu adalah putra yang dicintai dan merupakan harapan kita kepada anak itu pasti banyak harapan. Ya Masya Allah, tapi ketika kita ada kematian, pasti pun ada kelahiran, ada kematian. Itulah ketetapan dari Allah. Maka Rasul mengatakan ini adalah merupakan air mata kasih sayang. Semua orang yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai pasti akan merasa sedih. Dan itu ada merupakan fitrah manusia. Wajar-wajar saja kita menangis, bahkan saat ini kita berduka. Mendoakan. Dan apa yang kita lakukan ketika kita ditinggalkan oleh saudara atau keluarga kita yang wafat, jangan berlebihan di dalam menangis. Tetapi menangis karena sedih diperbolehkan karena Rasul pun menangis saat putranya yaitu Ibrahim wafat. Jadi dalam hal ini pelajaran bagi kita, apa yang Allah berikan kita terima. Karena kita tidak ada yang tahu. Tetesan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat air mata ini bercucuran, maka Abdurrahman bin Auf bertanya, engkau juga menangis wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ini adalah tangisan kasih sayang. Melihat kesedihan baginda Rasulullah SAW, maka kita harus betul-betul menjaga hati. Memang kalau misalkan ikut daripada hati pasti akan berlarut. Tapi mudah-mudahan kita menangis adalah tangisan betul-betul haru, tangisan kasih sayang. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur. Amin. Dan kita wafat dalam husnul khotimah. Amin ya Allah. Pada hari ini kita berdoa kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Bersedih tapi bukan untuk meratapi.
Itu Masya yang diajarkan Allah. baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kak Fadli. Ya, jazakillah khairan katsiran. Jadi halal haram ya. Kalau di sini halal, kalau di sini haram. Karena ngomongnya kadang-kadang suka enggak. Kok kenapa harus dia? Ah, itu yang salah, itu Jadi nggak boleh. nangis itu fitrah. Fitrah. Fitrah Tapi manusia. mulut ini yang dijaga. Jaga, Masya Allah. Terima kasih banyak. Kaget saya. Allah. Tidak boleh Itu teriak-teriak. yang Ja- jamaah di itu yang rumah. dijaga, itu yang dijaga. Masya Allah, Nggak iya, boleh. ini jamaah yang di rumah udah nunggu nih, sabar nih. Kita karena harus membacakan pertanyaan yang masuk. Ya, udah banyak jamaah yang ngirim pertanyaan. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Anak saya maaf sudah meninggal dunia. Sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi dia masih suka datang ke mimpi saya. Dan beberapa minggu ini saya didatangi anak saya dalam keadaan sedih dan menangis. Padahal saya selalu ziarah dan gak putus ngedoainnya Ustadz. Apakah ini pertanda anak saya kenapa-napa Ustadz? Takutnya anak saya ini melalui ujian berat di sana Ustadz. Ini mau izin dijawab. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Syam nih, kita bicara masalah tentang takwil mimpi nih. Apakah artinya apabila anak bertemu dengan orang tuanya dan selalu bersedih, apakah ini tandanya di sana dia kurang baik-baik atau bagaimana? Mau izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Quran surah Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan tidur seseorang. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Maka orang-orang yang sedang tertidur Allah menggenggam ruhnya. Begitu pula orang yang sudah meninggal dunia Allah menggenggam ruhnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan Allah mengembalikan ruhnya ataupun Allah menahan ruhnya orang yang meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi orang-orang yang dihidupkan atau terbangun dari tidurnya berarti mereka dikirimkan kembali ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini Allah menginginkan kita mengambil pelajaran, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa dalam tidur pun dalam mimpi itu ada pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar ruh kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemungkinannya adalah di saat Allah menggenggam ruh kita, kita dipertemukan oleh orang yang terkasih. Kita dipertemukan dengan ruh-ruhnya orang yang meninggal dunia. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seseorang bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpinya, boleh jadi itu adalah cara Allah melepaskan kerinduannya. Itu adalah cara Allah melepaskan kerinduan daripada seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada satupun ibu yang tidak bersedih anaknya meninggal dunia, subhanallah. Sampai rela ataupun ridha bertanya di Islam itu indah, di mimbar Islam itu indah, apa yang harus saya lakukan? Apakah anak saya tidak baik-baik saja di sana? Bahkan anaknya sudah meninggal dunia pun orang tua ini masih memikirkan keadaan anaknya. Bagaimana tidak? Anak tersebut berada di dalam kandungan ibunya. Anak tersebut dalam sapihan ibunya. Anak tersebut dalam suapan ibundanya. Dirawat, dibesarkan. Lalu kehilangan anaknya. Pasti kerinduan itu akan selalu ada di dalam hatinya. Maka Allah mempertemukannya untuk melepas kerinduan. Tapi yang ketiga ini, di mana alam bawah sadar itu pasti akan selalu rindu. Maka ketika bertemu, itu juga cara untuk merelakan orang yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan mengatakan, ibu kita sudah beda alam, saya pun merindukan ibu. Namun kalau ibu beramal soleh, kalau ibu meridhakan saya, merelakan saya, maka Allah akan mempertemukan kita kembali di tempat yang abadi yaitu akhirat. Maka berbahagialah orang yang mampu ridha akan kehilangannya. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sering-sering baca doa ini, semoga Allah ganti yang lebih baik. Amin, Masya Allah. Masya Allah, Amin, Ustaz sama amin. ingat nggak yang ibu-ibu yang nangis di depan pusara anaknya, terus Nabi datang tegur, dia langsung Betul. ngamuk. Memang
enak. Tapi ketahuan bahwa itu adalah Rasulullah, langsung mengikhlaskan, minta maaf kepada Rasulullah. Nih buat semuanya nih. Kenapa Ustaz? Buat jamaah Apa nih? ada info menarik nih. Wow. Segera ya download aplikasi Alobank karena banyak keuntungan dari Alobank. Dan cukup scan QR dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan loh. Masa Ustaz? Yang Ayo, Masya Allah, tabarakallah. Allah, Iya, tabarakallah, iya, luar luar biasa, biasa nih. ya. Tapi banyak juga yang bertanya Mas Fadli. Kenapa tuh? Kan Mas Fadli anaknya udah gede-gede nih. Wah. Rasanya ketika anak-anak udah ada yang ke Surabaya, Atir gitu Iya. ya, ada yang ke Bandung, berpisah dengan anak-anak gimana tuh Mas Fadli? Aduh, Masya Allah. Ya, hati sedih banget rasanya ya. Karena kita khawatir gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya sampai kenapa-napa, kita nauzubillah min zalik ya, akan merasa bersalah seumur hidup sih. Ya Allah, Iya. itu baru perpisahan di dunia. Bagaimana kalau berpisah di akhirat? Nah, Auzubillah, subhanallah. Nah, kita Tanya dulu Sasam, Iya. kalau Baraka dibawa oleh neneknya ke puncak, mau nggak? dibawa deket gitu aja sedih Ustaz ya. Apalagi berpisah jauh. Tapi ini gimana nih, biar kita nggak kebawa terus perasaan. Pasti ada caranya untuk meminimalisir ya. Dan mengajarkan kita bagaimana kita rela dan ridho serta ikhlas. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana perasaanmu kalau dibawa nenek? Pasti sedih.